idfa billati hiya ahsan. Tolaklah keburukan dengan cara yang terbaik. Di beberapa kitab tafsir seperti kitab tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir disebutkan sebab turunnya ayat ini berkenaan dengan Abu Sufyan bin Harb. Tahu siapa Abu Sufyan ini? Abu Sufyan bin Harb ini dulunya adalah tokoh pemimpin orang kafir Quraisy Makkah. Dialah yang memimpin pasukan untuk memerangi Rasulullah SAW dalam peristiwa perang Uhud. Bukan hanya dalam peristiwa perang Uhud, tapi juga dalam peristiwa perang Ahzab atau perang Khandaq. Perang Khandaq ini terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Jadi pada tahun ke-5 Hijriah, Abu Sufyan bin Harb memobilisasi pasukan dari kaum kafir Quraisy Makkah. Merasa tidak cukup dengan pasukan dari kalangan kaum Quraisy Makkah, dia juga mengumpulkan orang-orang dari luar Makkah, dari suku-suku yang lainnya untuk menyerbu kota Madinah. Tujuannya untuk menghabisi kaum muslimin. Hingga jumlah mereka semuanya sampai sebanyak 10.000 pasukan. Nah, Rasulullah SAW ini sebelum kedatangan Abu Sufyan ke Madinah ini bersama pasukannya bermusyawarah dengan sahabatnya. Ini kalau dibiarkan perang terjadi di Madinah, kalau kalah strategi, maka bisa membahayakan kaum muslimin yang ada di Madinah. Seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi mengemukakan pendapatnya untuk menggali parit. Maka digalilah parit. Ada yang mengatakan sekitar 4 km ya panjangnya itu. Nah, sampai di sana Abu Sufyan dia kaget. Loh, kok ada parit? Ini enggak biasa yang seperti ini dalam tradisi orang Arab. Enggak ada orang Arab yang gali parit dalam perang. Nah, enggak tahu mereka ternyata itu adalah idenya siapa? Salman Al-Farisi. Salman yang berasal dari Persia, Iran sekarang ini. Iran mereka. Maka dikepung kota Madinah itu. Sampai berhari-hari mereka enggak menemukan jalan masuk. Ada yang coba lompat, kudanya luar biasa bagus, tangguh kudanya dan orang yang menunggangi kuda juga bagus. Diloncat itu, parit itu. Nyampe ke sana langsung diperangi oleh kaum muslimin yang ada di seberang sana. Gagal. Ada yang ingin coba bikin jembatan, gagal. Ada yang ingin masuk parit. Udah baru masuk parit udah dipanahi sama kaum muslimin. Mundur lagi. Hingga akhirnya di malam terakhir mereka tuh Allah mengirimkan pasukannya apa? Berupa angin ribut dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kaum musyrikin, kaum kafir yang mengepung kota Madinah. Akhirnya itu porak-poranda semuanya. Tenda mereka, kemahnya hancur, peterbangan, dingin lagi, sampai mereka ketakutan. Hingga mereka tidak sadar kalau mereka sudah disusupi kaum muslimin, disusupi oleh kaum muslimin. Padahal tadi ada pembatas parit ya, kaum muslimin masuk ke sana, melihat keadaan mereka seperti apa. Dan akhirnya dari keadaan mereka ini, mata-mata kaum muslimin ini menyimpulkan mereka sedang ketakutan yang sangat luar biasa. Mereka sudah pecah antara suku yang satu dengan suku yang lainnya, pecah. Kami tidak akan bertahan lagi di sini. Kami akan pulang. Kami tidak akan ikut berperang lagi ke sini. Akhirnya suku-suku yang lainnya pada pulang. Abu Sufyan bin Harb bersama orang-orang Quraisy juga bingung. Akhirnya ikut pulang. Lalu kemudian tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah SAW mencoba datang ke Makkah. Tujuannya waktu itu hanya untuk umroh. Dihalang-halangi lagi untuk umroh oleh kaum musyrikin. Ya, pemimpinnya di sana siapa? Abu Sufyan lagi.
Jadi kaum muslimin nggak boleh masuk Makkah. Padahal tujuan Nabi Muhammad adalah untuk ibadah umroh. Nggak boleh masuk. Hingga akhirnya Rasulullah SAW bersama para sahabatnya tertahan di Hudaybiyah. Hingga disepakati untuk sulhul Hudaybiyah. Perundingan damai. Secara zahir, itu perjanjian damai tersebut itu merugikan kaum muslimin. Kenapa merugikan? Karena poin-poinnya antara lain bahwa kalau ada orang kaum musyrik Makkah yang ingin berangkat ke Madinah, ingin bergabung dengan kaum muslimin tanpa seizin dari walinya, pemimpinnya, maka dia harus dikembalikan ke kota Makkah. Meskipun niatnya untuk masuk Islam, nggak boleh. Sebaliknya, kalau ada di antara penduduk Madinah yang ingin bergabung dengan kaum musyrikin Makkah, maka dia harus diperbolehkan. Curang nggak itu? Curang banget. Curang. Nah, tetapi ini diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Sahabat yang lain merasa kecewa. Bukankah kita ini ada dalam kebenaran? Kata Umar bin Khattab. Lalu kenapa kita menerima perjanjian semacam ini? Kenapa kita membiarkan agama kita dihina? Kata Umar bin Khattab. Apa jawab Rasulullah SAW? Aku ini hanya Rasul. Aku ini hanya menjalankan perintah Allah. Pada tahun ke-7 Hijrah, di situ baru boleh kaum muslimin untuk umroh di kota Makkah. Tahun ke-6-nya nggak boleh. Meskipun sudah dekat ke kota Madinah, ke kota Makkah, nggak boleh. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun ke-8 Hijriah, maka Rasulullah SAW pun menyiapkan 10.000 sahabat untuk masuk ke kota Makkah secara diam-diam. Dan tiba-tiba Rasulullah SAW sudah berada dekat dengan kota Makkah. Dan itu anehnya apa? Yang mengetahui langsung siapa? Abu Sufyan bin Harb. Sudah hampir sampai baru ketahuan. Itu pun gara-gara apa? Abu Sufyan bin Harb dia keluar. Tahu-tahunya apa? Ketahuan, ditangkap sama kaum muslimin, dibawa ke hadapan Nabi Muhammad SAW. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Abu Sufyan bin Harb kemudian masuk Islam. Jadi tadinya dia memerangi kaum muslimin. Besok harinya Rasulullah SAW mengatakan seperti ini ketika masuk kota Makkah. Siapa yang masuk ke area Baitullah, maka dia aman. Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan bin Harb, dia aman. Siapa yang mengunci rumahnya, dia aman. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Muhammad mengatakan siapa yang masuk rumah Abu Sufyan bin Harb, maka ini adalah sebuah kehormatan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Abu Sufyan bin Harb. Padahal tadinya dia sangat membenci Nabi Muhammad SAW. Sangat memusuhi Nabi Muhammad. Ini yang memusuhi Nabi Muhammad ternyata bukan hanya Abu Sufyan sendiri, tapi keluarganya juga. Keluarganya. Hindun, tahu Hindun? Siapa Hindun? Hindun itulah yang dulu membunuh paman tercinta Nabi Muhammad SAW, Hamzah. Dibunuh secara sadis. Jadi Hindun ini menyuruh budaknya yang bernama Wahsy untuk membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah ini dikenal sebagai singa perang karena sangat berani, sangat ditakuti oleh kaum kafir Quraisy. Maka Hindun benci, ingin membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Dia suruh Wahsy untuk membunuh siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib. Setelah meninggal dunia, mohon maaf, ini dadanya dibelah sama dia. Keluarkan hatinya, jantungnya. Mau dimakan sama dia, nggak bisa.
Gara-gara ini Rasulullah SAW merasa sangat sedih. Idfa' billati hiya ahsan. Tadi disebutkan bahwa ayat ini berkenaan dengan Abu Sufyan bin Harb. Jadi korelasi dengan ayat ini. Kalau dalam ayat ini tadi dikatakan bahwa Rasulullah SAW diperintahkan untuk menolak keburukan dengan cara yang terbaik, maka di sini jelas-jelas menunjukkan bahwa ketika Rasulullah SAW mampu membalaskan dendamnya kepada Abu Sufyan bin Harb di kota Makkah, tetapi itu tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW malah justru memaafkan Abu Sufyan bin Harb. Coba bayangkan, dia pemimpin perang, Pak, berkali-kali memerangi Rasulullah SAW. Tetapi ketika bertemu di Makkah, malah justru dimaafkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak berhenti sampai di situ. Bahkan kemudian Rasulullah SAW juga menikahi putrinya Abu Sufyan yang bernama Ramlah. Yang bernama siapa? Ramlah. Dinikahi. Hingga akhirnya ada hubungan kekerabatan antara Rasulullah SAW dengan Abu Sufyan. Setelah itu maka Abu Sufyan pun menjadi teman setia bagi Nabi Muhammad SAW, yang membela Nabi Muhammad, bahkan kemudian ikut berjuang membela agama Islam ini, menyebarkan agama sampai luar jazirah Arabia. Maka Abu Sufyan bin Harb kemudian ikut dalam perang Taif atau perang Hunain, ya, perang Taif, ikut juga perang Yarmuk untuk membela kaum muslim. Dan inilah yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maka nantinya tiba-tiba orang yang antara kamu dengan dia ada permusuhan akan menjadi seperti teman yang setia. Kita tegas memerangi orang memerangi, namun ketika kita sanggup untuk membalaskan dendam, kita justru memaafkan, berbuat baik kepada dia. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa ma yulaqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hazzin azim. Dan tidaklah dianugerahkan sikap perbuatan tersebut, maksudnya sifat yang sangat mulia ini bisa menyikapi keburukan dengan kebaikan, kecuali orang-orang yang bersabar, yang punya sifat penyabar yang sangat luar biasa. Wa ma yulaqaha illa dzu hazzin azim. Dan juga tidaklah diberikan sifat tersebut kecuali orang yang mempunyai bagian yang sangat besar, yaitu surga.